Lu tidur cuma 4 jam, kerja lembur dan tiap hari nggak pernah istirahat. Katanya ini jalan menuju sukses. Tapi kalau orang kerja keras itu bikin sukses, kenapa banyak orang yang justru malah jadi burnout, depresi, bahkan meninggal gara-gara kerja yang berlebihan? Apakah hustle culture beneran bisa bikin kita kaya atau malah bikin kita mati pelan-pelan? Kita bongkar kenyataan pahit di balik hustle culture. Let's go. Kerja keras itu bagus, tapi gimana kalau kerja keras berubah jadi gila kerja? Kita udah sering banget dengar hustle culture, budaya kerja tanpa henti, dimana lembur-lembur gitu sebagai kebanggaan. Kurang tidur itu ibaratnya udah kayak prestasi gitu, dan santai itu dosa. Tapi pertanyaannya, apakah hustle culture ini beneran bikin kita sukses atau malah bikin kita jadi sekarat? Oke, pertama-tama kita bahas dulu mengenai hustle culture. Jadi hustle culture ini gaya hidup di mana orang itu bekerja terus tanpa henti, tanpa istirahat, dan selalu merasa harus produktif gitu setiap waktu. Dan tentunya ciri-cirinya ya lembur tiap hari, tidur cuma 4 jam, ya weekend tetap kerja, meeting bisa 24/7, dan kalau ada orang yang milih buat istirahat itu dianggap sebagai pemalas. Sound familiar? Karena ini udah terjadi banyak banget di tempat kerja, apalagi di generasi kita. Dan yang lebih parah, kalau lo nggak hustle, lo merasa gagal. Kayak ada tekanan sosial buat kerja terus, sukses muda, dan kalau bisa jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Tapi pertanyaannya balik lagi, apa ini cara yang benar? Kenapa hustle culture bisa populer? Kenapa hustle culture itu tentunya bisa jadi tren gitu ya di media sosial? Karena tanpa sadar muncul cukup banyak gitu loh quotes-quotes yang ada di media sosial seperti ini gitu loh. Work hard, dream big, sleepless, sukses butuh pengorbanan, tidur bisa nanti. Kalau lu kerja 8 jam, gua kerja 16 jam, siapa yang lebih sukses? Itu pasti suka ada sih quotes-quotes kayak gitu ya. Dan ironisnya banyak juga motivator, nih yang ibaratnya content creator motivator gitu ya, yang menjual impian ginian gitu. Padahal gak semua orang itu bisa sukses dengan cara yang sama. Nah, kenapa hustle culture bisa tren? Yang kedua, dari tekanan ekonomi. Harga rumah tentunya makin mahal, persaingan kerja makin gila, dan gaji gak sebanding sama biaya hidup. Jadi banyak banget orang yang terpaksa untuk jadi lebih hustle, biar bisa bertahan. Ketiga, dari segi glorifikasi produktivitas. Sekarang orang tuh diukur dari seberapa sibuknya mereka. Kalau lo santai, lo dianggap kurang ambisius. Sounds toxic? Karena emang bener toxic. Dan ketiga, dampak buruk hustle culture. Ini mau gue jelasin juga, hustle culture ini bisa memberi korban juga. Dan ini udah kejadian juga pada beberapa negara gitu loh. Dan gue berharap banget Indonesia memerhatikan ini juga. Perhatiin lagi soal hustle culture ini ya bagi para bos dan lain-lain. Tuh loh, ini penting banget soalnya. 3 studi kasus nyata tentang dampak ekstrim dari hustle culture. Yang pertama, dari kematian Miwasado, reporter NHK yang meninggal karena lembur. Kasus Miwasado, seorang jurnalis di NHK Jepang, meninggal dunia akibat gagal jantung setelah lembur 159 jam dalam 1 bulan. Faktanya, dia hanya libur 2 hari dalam sebulan. Ditemukan tewas di apartemennya karena kelelahan ekstrim. Ketiga, NHK mengakui bahwa penyebab kematiannya adalah karosi, kematian akibat kerja berlebihan. Hustle culture di Jepang dianggap sebagai hal yang wajar, padahal itu bisa menyebabkan kematian. Kedua, dari Jack Ma dan filosofi 996 di Cina. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah mempromosikan budaya kerja 996. Kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu sebagai cara yang sukses. Faktanya, banyak perusahaan di Cina menerapkan jadwal brutal ini. Tahun 2021, seorang pegawai Pinduoduo meninggal karena kelelahan setelah kerja lembur. Pemerintah Cina akhirnya melarang sistem kerja 996 karena dianggap tidak manusiawi. Budaya kerja keras tanpa batas seringkali justru merugikan pekerja dan memicu protes sosial. Dan yang ketiga, meninggalnya Morris Earhart, intern Bank of America. Kasus Morris Earhart, seorang mahasiswa magang di Bank of America di London, meninggal setelah bekerja 72 jam tanpa tidur. Faktanya, ia bekerja di investment banking yang terkenal dengan jam kerja ekstrim.
ditemukan tewas di apartemennya akibat epilepsi yang dipicu oleh kelelahan ekstrim. Pelajarannya soal hal ini adalah banyak anak muda terjebak dalam hustle culture demi karir impian, tapi seringkali tidak merasa atau tidak sadar bahaya sedang mengintai dirinya gitu. Hal ini sampai muncul The Great Resignation, gerakan massal melawan hustle culture. Bahkan ini juga sudah ada sejak pandemi COVID-19. Jutaan pekerja di Amerika Serikat dan Eropa mengundurkan diri dari pekerjaan mereka karena sadar bahwa hustle culture merusak kesehatan mental dan kehidupan pribadi. Ya jadi gitu ya, udah banyak juga gerakan-gerakan masyarakat yang sudah membahas soal hustle culture ini buat lebih diperhatikan gitu loh. Jangan menggunakan metode ini terus karena ini bisa membahayakan. Memang ini tuh ada bagusnya, tapi ada buruknya juga, dan buruknya bisa fatal sih. Oke, sekarang kita bahas dark side-nya. Yang pertama, burnout. Lo kerja keras setiap hari, tapi tiba-tiba lo capek banget gitu. Bisa jadi nggak ada motivasi, kerja jadi nggak fokus, dan semuanya terasa meaningless. Menurut WHO, burnout ini bukan cuma kelelahan biasa, tapi kondisi psikologis yang benar-benar serius. Karena kalau dibiarkan, bisa bikin lo depresi dan kehilangan semangat buat hidup. Dan yang kedua, kesehatan hancur. Kurang tidur, stres tinggi, cemas, itu bisa banget jadi lebih beresiko. Dan yang ketiga, ini udah pasti banget kejadian. Hidup lo jadi nggak balance. Lo terlalu fokus kerja, waktu kekikis banyak soal kerja, sampai lo tuh susah juga buat ingat keluarga lo, temen lo, ya atau bahkan diri lo sendiri. Dan ujung-ujungnya bisa lo sukses, bisa apapun tuh pasti bisa sukses. Ya tapi kesepian. Jadi ini worth it gak sih sebenarnya metode hustle culture ini? Fenomena anti hustle culture, generasi quit talk. Menariknya sekarang tuh udah muncul gerakan anti hustle culture. Generasi kita tuh udah mulai sadar kalau hidup itu bukan cuma untuk full time, full everything untuk kerja. Dan memunculkan tren kayak gini nih, quiet quitting, kerja sesuai job desk aja, gak lebih. Bare minimum Monday, Senin gak harus hektik. Act your way, kerja sebanding sama gaji, gak lebih. Nah di TikTok nih yang biasanya sering muncul. Di TikTok tuh sering banget muncul soal banyak orang cerita mereka resign dari kerjaan yang toksik dan hidupnya jadi lebih balance, jadi lebih happy gitu. Tapi kita juga jangan khawatir-khawatir banget juga sih, karena semakin sekarang ini juga mulai menarik nih, karena banyak perusahaan mulai menawarkan work-life balance. Karena banyak beberapa perusahaan juga nih, perusahaan yang benar-benar profesional nih ya, kalau pekerja mereka burnout, mereka bisa rugi. Nah gue juga mau jelasin nih, kira-kira apa sih solusi yang sehat, gimana caranya kita bisa sukses tanpa harus hampir mati. Yang pertama, kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja 16 jam sehari gak menjamin lo tuh bakal sukses, tapi kerja efektif dengan strategi yang benar, itu yang bikin lo berkembang. Kedua, soal istirahat itu penting. Tidur 8 jam itu bukan suatu kemalasan. Santai di weekend itu bukan dosa, karena otak kita juga butuh recharge. Ketiga, soal tentuin batas. Kerja keras itu boleh, tapi kalau sampai ngorbanin kesehatan, keluarga, waktu, kebahagiaan gitu, akan menjadi sesuatu yang gak worth it dan bahkan bisa menghancurkan lu sendiri. Karena pada akhirnya sukses itu bukan pure soal jabatan atau uang, tapi juga hidup yang lo nikmatin. Ya, itu aja kira-kira yang gue tertarik banget soal pembahasan hustle culture ini, karena udah mulai banyak menyakiti bukan cuma orang-orang generasi sebelumnya, tapi generasi sekarang juga pasti mengalaminya gitu. Dan kalau emang ini metode yang buruk, setidaknya jangan terlalu dibiarkan gitu. Kita perlu modifikasi terus supaya lebih baik, lebih nyaman bersama. Jadi gimana menurut kalian, hustle culture ini perlu atau toksik? Tulis pendapat kalian di komentar. Bahkan kalau kalian mengalami hal-hal yang seperti terjadinya korban itu ya, mirip-mirip mungkin kalian sakit-sakit karena terjadi hustle culture di program kerjaan kalian gitu, kalian share aja. Tapi jangan sebut kerjaan kalian itu apa, perusahaannya apa, jangan gitulah ya. Kita saling sharing aja dan gimana caranya kita hadapin itu. Ya pokoknya tulislah pendapat kalian di kolom komentar mengenai penilaian kalian atau soal pendapat kalian gitu. Dan kalau kalian suka pembahasan ini, ya pastinya tolong like, komen, dan subscribe. Gue seneng kalau kalian komen dan bisa berinteraksi dengan kalian. See you on the next video. Bye.